warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan bidin arsyadakumullah. Pertama, tak lupa kita aturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada kesempatan di pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita segenap limpahan rahmat dan karunia-Nya, segenap nikmat-nikmatnya, sehingga kita masih bisa melanjutkan kehidupan di pagi hari yang bahagia ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan diberikannya kesempatan kita untuk melanjutkan kehidupan ini, Allah memudahkan kita semua, Allah memampukan kita semua untuk menambah kebaikan, menambah amal soleh, dan juga menjauhi keburukan, menjauhi kemaksiatan. Amin, Allahumma amin. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan masalah iman. Di pembahasan sebelumnya kita telah berbicara tentang hakikat iman. Maka di sini kita akan berbicara terkait dengan tempat tumbuhnya keimanan. Jadi ibarat tanaman, agar dia bisa tumbuh dengan baik, tanaman itu bisa tumbuh subur, maka dia butuh tanah yang baik. Sama juga dengan iman, agar iman itu bisa tumbuh kuat, tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik di dalam diri seorang hamba, maka dia butuh tempat tumbuh yang baik. Nah, di mana tempat tumbuhnya keimanan? Iman itu tumbuh di dalam hati. Maka kita butuh hati yang baik. Dan inilah sesuatu yang sangat penting bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya di dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan ada suatu hari. Jadi kita menjalani hari-hari kita dalam kehidupan ini. Nanti cepat atau lambat kita akan bertemu dengan satu hari yang apa? Di sini Allah jelaskan yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak lagi bermanfaat banyaknya harta dan juga banyaknya anak. Banyak orang berpikir bahwasanya orang yang bahagia, orang yang sukses itu ketika hartanya banyak, anaknya banyak. Ketika dua hal itu terkumpul pada seseorang, seakan-akan dia telah sukses. Anak eukah tapi yuk sugih. Kabeh. Seakan-akan itu menjadi sesuatu yang simbol kesuksesan. Tapi nanti kita akan bertemu dengan suatu hari di mana tadi dua hal tadi tidak bermanfaat lagi. Mungkin anak yang menjadi harapannya, menjadi tempat dia bersandar, nanti kalau saya sudah tua, anak-anak saya bisa merawat saya, bisa saya ikut dengan mereka. Harta yang saya kumpulkan nanti bisa menunjang kebutuhan saya. Mungkin orang berpikir semacam itu. Tapi nanti kita akan bertemu dengan satu hari di mana itu sudah tidak berguna lagi. Banyaknya harta, banyaknya anak. Perusahaannya bukan hanya satu, tapi sudah multi bidang, banyak bidang. Di setiap bidang dia punya perusahaan misalnya. Anaknya saklusen sukses kabeh dalam urusan dunianya misalnya. Itu tidak lagi bermanfaat.
Terus yang bermanfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat adalah orang yang kembali menghadap kepada Allah. Dia dalam perjalanan pulang menuju akhirat, pulang menuju Allah Subhanahu wa taala itu nanti datang menuju Allah itu mempersembahkan kepada Allah itu apa? Hati yang selamat, qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Inilah yang kemudian mestinya kita usahakan. Qalbun salim bukan milik para pejabat. Qalbun salim bukan hanya milik orang kaya. Qalbun salim bukan hanya milik orang yang berpendidikan. Tapi qalbun salim adalah milik orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, dengan hati yang penuh dengan keikhlasan. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana kita ini berusaha untuk menjadikan hati kita itu termasuk hati yang selamat. Bagaimana kita kemudian membenahi hati kita agar hati kita ini termasuk hati yang sehat. Jangan sampai menjadi hati yang sakit ataupun bahkan menjadi hati yang mati. Kalau kita berbicara terkait dengan hati, para ulama membagi atau mengkategorikan hati manusia itu dalam 3 kondisi. Yang pertama, hati yang sehat, qalbun salim. Inilah hati orang yang beriman. Hati yang sehat, hati yang dimana iman akan tumbuh subur di dalamnya. Kemudian apa? Hati yang akan nanti tadi menjadikan orang itu berbahagia karena apa? Datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kemudian ada lagi yang kedua, apa? Qalbun sakim atau qalbun marid, hati yang sakit. Hati orang-orang yang memiliki penyakit sehingga ya tergantung kondisi penyakitnya. Kalau penyakitnya ringan, ya dia itu masih baik. Cuma ada penyakit-penyakit hati. Kalau memang sakitnya parah, ya kondisinya memang parah. Terus ini yang imannya tidak kuat-kuat amat. Kadang dia beriman kepada Allah, kadang maksiat. Kemudian yang berikutnya qalbun mayit, hati yang mati. Ini hatinya orang-orang kafir. Hatinya orang-orang yang dia mengingkari, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak memiliki keimanan di dalamnya. Maka hati itu menjadi hati yang mati. Kalau dalam perumpamaan lain, ada hati yang jernih, bening, sehingga dia itu dengan mudah mendapat cahaya hidayah dari Allah. Ada hati yang keruh, hati yang di dalamnya itu buram, suram, dengan cahaya hidayah dari Allah pun juga tidak jelas lagi. Dia tidak mampu melihat jalan kebenaran itu dengan sempurna karena keruhnya suasana hati. Kemudian hati yang hitam, gelap gulita, yang tidak lagi mampu menyerap cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena saking hitamnya, saking pekatnya. Bagaimana dengan hati kita? Ya kita berusaha introspeksi diri. Bagaimana sih kita menanggapi hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat? Hati kita itu mudah atau tidak untuk bisa menyerap itu semua? Ini yang kemudian perlu kita pahami. Kita introspeksi diri, kita evaluasi bagaimana hati kita ketika ada nasihat, apakah kita dengan cepat menyambutnya? Apakah kemudian ketika diajak kepada kebaikan kita segera merespon, ketika ada hal yang buruk kita mengingkarinya? Itu indikasi-indikasi terkait dengan kondisi hati. Ikhwan fillah arsadakumullah, mungkin pada kesempatan di pagi hari ini kita cukupkan. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas ciri-ciri dari qalbun salim tadi.
baik, supaya tidak berlama-lama dan tidak menjadi sesuatu yang membosankan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, menginspirasi untuk memperbaiki hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan cahaya hidayahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.